Oke, silakan Pak Adit. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum. Yang hadir di sini Waalaikumsalam. juga Waalaikumsalam, ada Pak berapa Adit. ya? 9 dikurangin, panitia 3, Iya. 4 panitia. Itu ada 5. Baik, hari ini Kak Ivan akan sharing tentang master thesis. Betul. Judulnya Digital Twinning for Production Augmentations. Tapi sebelum Kak Ivan menjelaskan mengenai tesisnya, kita lihat dulu nih profil Kak Ivan kayak apa nih ya. Jadi Kak Ivan tuh titelnya ada 4 ya. Ivan Kurniawan, ST, terus BN, lalu MT Magister Teknik, dan MBA ya Kak Ivan. Betul, Pak. ST-nya dari SKU, Betul. Teknik Industri, lulus tahun 2017 ya kan. Iya, lulusnya 2017. Kemudian Betul, Pak. BN-nya dari Südwestfalen ya, Südwestfalen. Iya, The Jerman Fachhochschule tahun Südwestfalen. dapatnya sih Agustus 2016 ya Kak. Iya, betul, Pak. Lalu UI-nya UI Teknik Industri ya, Magister Teknik. Betul. Tahun 2020 kemarin kan. Iya. Nah, lalu yang MBA dari NTUST ya, National Taiwan University of Science and Technology. Jurusan Industrial Management. Betul, Pak. Industrial Management ya. Betul, Pak. Dari tahunnya sama ya, 2020 juga ya. Iya, jadi kebetulan kemarin itu di UI programnya kurang lebih mirip dengan yang di SJU ya, program double degree. Jadi kemarin itu saya jadinya saat ambil S2 itu setahun di UI, setahun di NTUST di Taiwan. Jadi UI juga ada program double degree sama NTUST kebetulan kemarin. Gitu, Pak. Kemudian work experience waktu magang di Jerman sebagai mekanik assistant ya. Iya, di betul. Aircade Autowell. Sekarang jadi dosen di SKU. Betul. Jadi dosen teknik industri di SKU. Ya, sebelum mulai mungkin Kak Ivan udah siapin dulu PowerPoint. Udah. Untuk PowerPoint udah saya siapin. Boleh di-share kita? Boleh. Bisa terlihat ya semuanya di sini? Ya, oke. Kak Ivan, silakan gunakan waktunya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Oke, selamat sore ya untuk kawan-kawan semua yang telah hadir di acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk pihak dari SGU, terutama Botanika, Pak Adit, yang sudah memberi kesempatan ya, supaya saya bisa sharing topik tesis saya. Jadi ini kesempatan yang bagus banget, terutama buat kawan-kawan semua, karena topik tesis saya ini termasuk salah satu topik AI yang lagi berkembang. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi di luar juga topik tentang digital twin ini ada sesuatu yang cukup baru, terutama saat dalam menghadapi era industri 4.0. Jadi ini menurut saya sih topik yang menarik sekali untuk dibahas, dan kelihatannya di sini banyak ini ya adik-adik yang mahasiswa ya yang masih di SJU. Mungkin saat kalian nanti mau S2 atau bahkan saat kalian mau tesis untuk S1 kalian sekarang ini sebuah topik tesis yang mungkin enak lah untuk diteliti dan dikerjakan. Jadi menurut saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua yang ada di sini hari ini. Oke. Jadi hari ini kita ngebahas judul sesuai sama judulnya Digital Twinning for Production Augmentation. Sebenarnya judul tesis saya sendiri itu lebih ke arahnya itu flexible manufacturing kalau saya. Jadi flexible manufacturing, dan kemudian approach yang saya pakai itu adalah simulasi. Metode simulasinya itu adalah agent-based simulation. Nanti saya akan cerita sedikit mungkin di sini tentang agent-based simulation itu juga seperti apa ya. Oke, jadi pertama itu kita perkenalan dulu soal digital twin. Nah, untuk digital twin sendiri ini, terminologi digital twin ini tuh saya baru kenal ini saat saya di Taiwan kemarin gitu. Kebetulan ini topik tesis yang topik riset yang lagi dikembangkan oleh lab saya dan profesor saya di sana.
Jadi sebenarnya digital twin ini tuh konsepnya itu adalah kita menggabungkan atau mengkorelasikan antara dunia fisik dan juga dunia virtual. Begitu. Di sini keywordnya di sini ada, sambil saya pointer ya, ada physical world and virtual space di sini. Jadi mereka itu bisa berkoneksi dan berkorelasi satu sama lain. Contohnya kayak ada di sini ada 2 gambar ya di sini. Wujud fisiknya mobil dan kemudian di wujud virtualnya adalah gambar si mobil ini, sketch si mobil ini. Yang ini virtual world-nya. Jadi saya singkat jadi ini, yang ini kan physical world-nya ya. Oke. Nah, jadi pertama kali digital twin ini tuh diperkenalkan oleh NASA, begitu, untuk memonitor satelit, behavior dari satelit tersebut, dan juga mengsimulasikan apa sih possibility terhadap perubahan. Jadi bagaimana mungkin dia ada ke depannya bisa berubah atau segala macam itu, dan membantu para astronot dan staf ini untuk membuat sebuah decision atau keputusan dalam kondisi emergency. Dan digital twin ini sendiri sebenarnya sudah digunakan oleh beberapa company ya, seperti ada GE, General Electric, PTC, dan Siemens. Siemens tahu saya mengembangkan ini tahun 2016 kalau saya nggak salah, kalau nggak salah info ya. Dan kemudian research di bidang digital twin ini sudah berkembang. Jadi benar-benar topik yang masih hangat lah untuk diperbincangkan. Dan most researcher ini dari US, Germany, dan China itu adalah beberapa leading country untuk industri 4.0. Mereka juga salah satu pelopor dari top digital twin ini sendiri. Oke, nah sebenarnya ada beberapa advantages atau kelebihan. Jadi di sini digital twin ini tuh kita bisa menvisualisasi dari, karena ini topik saya tentang manufacturing ya, jadi saya lebih berbicaranya ke arah manufacturing proses mungkin. Nah, jadi di sini juga bisa mensinkronkan antara operasi, production data, dan juga product data sharing. Sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa dengan digital twin ini kita bisa membantu untuk desain, prediksi, dan evaluasi. Dan juga bisa mengoptimasi sistem di dalam dunia virtual. Nah, kenapa kita mengoptimasi sistem tersebut di dalam dunia virtual? Salah satu penyebabnya adalah itu adalah yang paling cost efektif gitu. Jadi kebayang nggak sih kalau kita melakukan sebuah coba-coba gitu, tapi di dunia yang nyata, jadi di dunia fisik yang beneran. Nah, tentu pertama itu butuh effort. Kedua, time consuming. Ketiga, kalau misalnya perubahan yang kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tentu saja itu akan sangat-sangat merugikan dari segi waktu maupun biaya. Sehingga itu dengan kita ada yang kita sebut dengan virtual environment, itu kita bisa, dia merupakan salah satu approach yang paling cost efektif begitu. Nah, dan kemudian sehingga itu bisa membuat sebuah manufacturing system itu bisa cepat dalam melakukan reconfiguration terkait dari resources yang mereka punya. Dan yang terakhir itu ada untuk integrasi dan bisa mengkombinasikan beberapa faktor seperti di sini macam-macam ya, dari resource-nya sendiri, kemudian di sini ada dari prosesnya dan juga dari service datanya. Untuk digital sendiri aplikasinya itu bermacam-macam kalau di dunia manufacturing. Bisa dari assembly-nya, bisa dari logistic operation-nya, machining process, product design, maintenance, scheduling, dan sebenarnya masih banyak lagi sih di sini. Oke. Nah, untuk tools dari digital twin sendiri ini sebenarnya ada bermacam-macam. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada simulation tools dan juga ada virtual reality di sini. Nah, salah satu topik anak SGU yang kemarin sempat ngambil tesis di Jerman itu yang namanya Chris. Seingat saya dia juga konsepnya juga melakukan seperti ini ya, tesisnya berkaitan dengan digital twin, hanya tools yang dia pakai ini kalau saya nggak salah ingat dia menggunakan VR ya, virtual reality. Nah, cuman kalau di sini approach yang saya pakai itu lebih ke arah sih simulation tools yang di sini. Oke. Di sini tools-tools ini itu bisa memvisualisasikan dari sebuah objek fisik yang kompleks dan juga terkait juga dari si prosesnya tersebut. Jadi bahasa simpelnya adalah kita mereplikasi apa yang terjadi di dunia fisik ke dalam dunia virtual dengan menggunakan di sini toolsnya itu adalah dengan menggunakan simulasi begitu. Dan di sini itu juga bisa
mengimprove produktivitas dan juga efisiensi dengan less cost and time. Nah, ini yang saya sebut dengan dia itu lebih efisien dari segi waktu maupun dari segi biaya. Begitu. Nah, di sini menurut si Schwemin ini, dia itu mendefine ada 3 model sebenarnya untuk digital twins. Sebenarnya modelnya ada banyak, cuman saya mengacu pada referensi yang saya punya di sini. Dia itu punya ada 3. Pertama itu part twins, kedua itu ada process twin, dan yang ketiga itu ada performance twin. Nah, jadi di sini ketiga perbedaannya adalah kalau si part twins ini itu berkaitan tentang produk. Begitu. Jadi contohnya apa? Contohnya mungkin saat kalian membuat sebuah desain produk di dalam software gambar kayak misalnya mungkin SketchUp atau AutoCAD gitu. Nah, itu kita mereplikasikan si jenis produk itu ke dalam dunia virtual. Nah, itu bisa kita bilang dia sebagai part twins. Nah, yang saya lakukan di sini sebenarnya apa? Adalah proses twin. Karena yang saya kembalin ini adalah prosesnya. Begitu. Jadi di sini nanti di slide selanjutnya kalau saya nggak salah ingat itu ada research object saya. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih jauh. Dan yang ketiga itu ada performance twin di sini. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan performance twin di sini adalah yang diukur adalah performance dari sebuah sistem tersebut. Contohnya bisa jadi cycle time-nya dari satu workstation, jumlah produknya. Nah, kita di lab SGU sendiri itu pernah, seingat saya 2 atau 3 tahun yang lalu ya, anak tesis kita itu dia membuat di assembly line kita itu dia bisa merecord catatan jumlah produksinya itu ada berapa dan juga waktu yang dibutuhkan. Nah, dan mereka itu terkoneksi secara real time. Itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari performance twin yang ada di sini. Begitu, yang ada di lab kita sekarang. Oke. Dan jadi kalau topik saya ini sebenarnya lebih ke arah si proses twin ini. Jadi yang saya twinning itu atau yang saya kembalin itu adalah si prosesnya. Nah, jadi di sini itu proses twin ini dia tidak hanya mengoptimasi dari satu equipment, tapi bisa the whole manufacturing process. Jadi dari keseluruhan proses tersebut. Nah, jadi di sini proses twin ini replicating processes dari physical space into virtual space. Dengan begitu dia bisa merepresent keseluruhan sistem dan kemudian yang paling penting adalah relationship between components. Jadi interaksi di antara komponen-komponen yang ada di dalam simulasi yang berdasarkan dunia fisik. Dan juga semua data, jadi parameter contohnya kalau mesin mungkin dia ada production time-nya dan segala macamnya itu dia direplikasi ke dalam si virtual space ini. Sehingga manufacturers atau user-nya ini bisa mengakses environment yang terjadi di shop floor. Gitu. Tujuannya, kembali lagi, tujuannya dengan itu kita salah satunya bisa mendapatkan feedback, bahasa saya feedback. Jadi yang di dunia fisik ini kan butuh juga pengukuran, sehingga itu butuh feedback dengan di dunia virtual ini, sehingga kedepannya kita bisa melakukan prediksi dan juga optimasi. Ntar kedepannya itu akan menjadi seperti apa. Nah, itu bisa divisualisasikan dengan menggunakan si proses twin ini. Nah, benefitnya apa? Pertama, di sini ada memberikan complete visibility and flexibility to the operation in the shop floor. Dan kemudian operasi dari pabriknya itu will be transferring data driven that based on the practices task give the ability to trace the product fault sources, analyzing production efficiency, eliminate bottleneck, and predicting the future scenario for the production system. Nah, jadi sebenarnya ini penjelasan lebih detail terkait dari apa yang disebut dengan visibility dan flexibility yang ada di sini. Nah, dengan begitu apa? Dengan begitu kita sudah memiliki visibility di sini, jadi kita sudah melihat, oh sebenarnya behavior dari sistem yang kita punya ini sekarang seperti ini, dengan performa yang kurang lebihnya seperti ini. Dengan begitu apa? Dengan begitu problem yang ada di shop floor di sini, yang sebagai objek kita, itu kita bisa melakukan optimasi dari sini. Sehingga apa? Proses twin ini bisa memberikan value proposition yang baru dan juga bisa dengan begitu kita bisa mencapai efisiensi
untuk si manufakturnya itu sendiri. Oke, nah ini framework yang saya develop pada awalnya. Jadi ini proses twin yang menggunakan agent-based system approach. Oke, jadi pada awalnya ini yang sebenarnya saya propose saat pertama kali membuat tesis proposal saya ini. Nah, jadi di sini saya jelasin dulu ada 3. Pertama itu ada physical space di sini, jadi objek fisiknya, digital twin modelnya, dan kemudian ada si virtual space-nya di sini. Oke. Di physical space ini dibagi 2, ada active resources dan passive resources. Jadi ini sebenarnya macam-macam yang kita ada di active resources dan sebagai bagian dari passive resources yang kita punya di sini. Dan resources ini atau sumber daya yang kita punya, contohnya seperti manusia, kemudian kita ada conveyor, kemudian ada robot. Nah, itu akan mereka akan melakukan sebuah aktivitas assembly gitu. Dan kemudian objek-objek di fisik ini direplikasi ke dalam digital twin model. Setelah itu si digital twin model ini bisa mengenerate performance result yang dari si physical space yang ada di sini. Oke. Hanya waktu itu karena waktunya terbatas, jadi salah satu persyaratan dari digital twin ini adalah bisa menggunakan dia harus ada real time connection antara si physical object dan si virtual space-nya yang ada di sini. Nah, karena waktunya itu terbatas waktu itu, jadi saya nggak sempat untuk mengkoneksiin mereka. Jadi yang baru jadi itu sebenarnya virtual space-nya ini, virtual space-nya yang baru jadi. Karena waktunya waktu itu hanya sekitar 4 bulan yang saya punya untuk riset ini. Jadi menurut profesor saya ini terlalu kompleks kalau dalam waktu 4 bulan mengkonekkin antara si physical space dengan si virtual space ini. Jadi yang saya lakukan adalah mendesain si virtual space-nya dulu kemarin. Nah, jadi ini objek saya. Objek saya itu adalah GPU card assembly line. Nah, GPU card-nya itu yang ini. Nah, di Taiwan salah satu industri yang berkembang itu adalah semiconductor manufacturing. Jadi kalau kalian tahu merek kayak misalnya Asus, laptop atau komputer yang suka merek Asus atau parts-parts komputer itu sebenarnya most likely itu made in Taiwan gitu. Jadi saya juga pernah factory visitnya dan mereka itu memang banyak yang sudah menerapkan industri 4.0 di sana. Jadi untuk proses manufacturing si GPU card ini sebenarnya mereka itu udah fully automated. Hanya satu bagian yang masih ada unsur manusianya itu ada di bagian assembly. Jadi yang saya lakukan di sini ini sebenarnya adalah sebuah sebuah prototype assembly line yang saya ada di sini. Yang ada di lab ini dilakukannya di lab kampus. Nah, jadi waktu itu kebetulan yang sedang ingin kita kerjakan waktu itu adalah gimana caranya si assembly line tersebut kita mengurangi jumlah workers-nya dengan apa? Dengan menggunakan robot gitu. Jadi bukan berarti semua unsur manusianya dihilangkan, tapi ada satu metode yang namanya human machine collaboration atau HMC. Banyak sih terminologinya, ada human machine collaboration atau ada juga yang mungkin sebutnya kolaboratif robot, si robot yang ada di sini. Itu macam-macam penyebutannya. Tapi pada konsepnya adalah bukan berarti kita semua konsep manusianya dihilangkan, tapi gimana caranya si manusia dan si mesin ini bisa bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan productivity, efisiensi, dan juga flexibility. Nah, di sini objeknya itu, maksudnya yang di sini itu yang kita punya itu ada conveyor, ada arm robot di sini, screwing robot, dan ini ada AOI. Jadi AOI ini adalah sebuah mesin quality check. Jadi dia bisa melakukan QC terhadap si parts ini, di mana si GPU card ini, gitu. Nah, mesin ini sebenarnya ada satu bagian
tim di lab saya lagi yang mengerjakan tentang machine learning. Jadi si AOI ini itu dimasukkan machine learning sehingga dia bisa melakukan deteksi defect dari si parts yang kita punya yang ada di sini. Begitu. Cuma ini bagian yang terpisah lagi dari kerjaan saya. Ini saya hanya cerita aja. Di lab saya itu research-nya itu macam-macam. Machine learning, data analytics, kemudian tim saya itu adalah digital twin and human machine collaboration. Jadi di Taiwan itu setiap lab itu punya topik yang berbeda-beda. Nah, yang tadi saya cerita itu yang hanya di lab saya. Oke. Jadi ini kurang lebih topik atau objek tesis saya itu yang ada di ini semua, yang ada di gambar ini semua. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dilakukan? Nah, jadi sebenarnya itu ada satu terminologi yang namanya flexible manufacturing. Jadi dari satu assembly line ini, itu dia bisa melakukan assemble dari berbagai macam tipe produk. Nah, mungkin kalian pernah dengar yang namanya cellular manufacturing, gitu. Cellular manufacturing. Nah, di sini ada lagi istilahnya namanya itu ada flexible manufacturing. Konsepnya sama, dua-duanya itu tentang fleksibilitas. Hanya bedanya kalau flexible manufacturing itu adalah barang-barangnya di sini, objeknya ini adalah sifatnya statis, jadi dia nggak dipindah-pindah. Nah, kalau yang cellular manufacturing itu contohnya kayak di pabrik sepatu, biasanya itu di setiap mesin itu di bawahnya ada roda-roda. Jadi layoutnya juga dikonfigurasi ulang oleh mereka. Sedangkan kalau di flexible manufacturing ini sifatnya itu statis dari si mesin-mesinnya dan segala macamnya di sini. Oke. Jadi tujuannya the flexible manufacturing ini adalah untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan juga fleksibilitas yang tinggi. Nah, fleksibilitasnya sendiri, si flexibility ini tuh ada berbagai macam. Ada 4. Pertama itu ada product flexibility, kemudian ada volume flexibility, mix flexibility, dan juga delivery flexibility. Gitu. Jadi product flexibility ini apa? Dia bisa beradaptasi si production line-nya ini bisa beradaptasi terhadap jenis produk baru. Yang kedua adalah volume flexibility. Jadi dia bisa fleksibel dari kuantitas, dari jumlah si volumenya. Kemudian ketiga ada mix flexibility. Kalau dia itu dari tipe produknya, berapa jenis tipe produknya. Dan yang keempat itu adalah delivery flexibility, di mana ini itu terkait dari waktu pengiriman atau diukurnya biasanya dari deadline-nya dia gitu. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi si flexible manufacturing cell ini seperti cell formation, layout design, sequencing, and scheduling. Nah, jadi di topik saya ini sebenarnya saya memasukkan sequencing dan scheduling ke dalam si robot dan manusia. Kalau di objek saya yang tadi, karena yang di tempat saya yang active resources-nya itu adalah si robot dan manusia, sehingga di kedua itu dimasukkan sequencing, logic sequencing dan scheduling. Dan tujuannya apa? Untuk mengukur kira-kira sebenarnya teknik sequencing apa dan scheduling apa yang bisa menghasilkan produktivitas dan efisiensi yang paling tinggi dari si assembly line yang tadi. Dan juga simulasinya itu adalah cara mengukur performance-nya adalah menggunakan simulasi, menggunakan si agent-based simulation di sini. Nah, dan juga yang ketiga itu adalah resolve the conflict goals against different sequencing rules and demand. Jadi saat kita di riset ini juga dia ada conflicting goals-nya di sini dari si performance-nya. Contohnya bisa jadi mungkin flow time-nya dia itu yang paling baik, tapi dari segi pengiriman ke customer itu dia yang paling terlambat. Itu contohnya aja. Jadi ada beberapa conflicting goals yang terjadi di tesis saya dan itu yang mau kita ukur. Karena belum tentu saat kita mendesain sesuatu itu kita bisa satisfy everything. Jadi pasti ada mungkin saat kita berusaha mensatisfy satu sisi, mungkin bisa jadi ada sisi lain yang kita korbankan. Nah itu yang saya ukur juga di dalam tesis saya ini. Nah cuman saya nggak akan bicara lebih detail terkait itu. Jadi mungkin yang akan saya kasih lihat itu mungkin ini aja kali ya. Ilustrasi dari si simulasi yang saya buat
menggunakan agent-based simulation. Tapi nggak bisa di-play ya. Oke. Nah, jadi yang di sini itu sebenarnya gambarannya itu adalah conveyor yang tadi. Dan kemudian ini arm robot yang tadi kita punya. Nah, ke depannya itu sebenarnya ada satu lagi yang namanya screwing robot di sini. Jadi tugasnya itu adalah melakukan screwing ya di sini untuk mencengin dia punya baut dari si GPU card-nya. Yang di sini saya punya dua tipe produk yang digambarkan dengan satu ini warna merah dan ada satu lagi warna hijau. Jadi ini sebenarnya wujud virtualnya dari objek fisik yang kita punya yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Simulasinya ini menggunakan software yang namanya Flexsim. Flexsim ini cukup terkenal di Taiwan dan sering sekali dipakai untuk simulasi dari kegiatan manufacturing. Nah, jadi di sini dia itu si orang dan si robotnya ini itu mereka bekerja berdasarkan sequencing yang sudah di-define atau logiknya itu kita masukin ke dalam si manusia dan si robot yang ada di sini. Jadi masing-masing di tesis saya itu si manusia ini punya 3 jenis sequencing dan si robot ini punya 3 jenis sequencing. Dan kemudian dikombinasikan performance-nya mereka. Jadi kombinasi kalau misalnya si robotnya ini first in first out, tapi si manusianya ini misalnya itu task priority atau dia bergantung pada mungkin mereka si manusia ini punya prioritas terhadap produk tipe A, itu performance-nya akan seperti apa. Dan juga contohnya lagi kalau misalnya si robotnya yang task priority tapi si manusianya yang first in first out itu kira-kira seperti apa. Nah, itu performance-nya yang saya ukur. Oke. Oke. Kayaknya kurang lebih itu yang bisa saya share di pada sesi kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, makasih Kak Ivan untuk sharingnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan tentang apa yang dipaparkan oleh Kak Ivan, silahkan diketik di chat box. Saya coba summarize ya, dari apa yang Kak Ivan tadi sampaikan. Jadi ternyata di saat ini sudah mulai ya digitalisasi. Jadi mesin-mesin perindustrian itu sudah terhubung dengan istilah internet, bukan ya, Pak Ivan. Nah, digital twin ini kalau satu model, ya kan, satu model virtual yang membantu manusia mengumpulkan informasi kan, berbasis data dan melakukan prediksi. Prediksinya pun bisa prediksi yang akurat kan, lebih akurat. Betul. Ya, karena berdasarkan data. Akan gunanya untuk apa? Untuk decision, itu kan, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang nantinya bisa berpengaruh ke misalnya produktivitas atau biaya gitu kan. Dan syarat utama dari digital twin dari tadi yang Kak Ivan sampaikan itu adanya real time connection, antara si objek fisik ya, objek fisik yang ada dan kembarannya atau virtualnya kan, iya, twinnya. Atau virtualnya, betul Pak. Nah, kemudian dari tesis yang dilakukan Kak Ivan menggunakan pendekatan yang disebut agent based system approach yang dikaitkan dengan proses twin. Ya, kemudian objektifnya salah satunya adalah investigasi dalam tahapan atau sequencing dan penjadwalan ya kan di lini produksi untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Nah, saya lihat chatbox ada yang mau bertanya? Belum ada ya?
Oke, saya ada pertanyaan Kak Ivan. Boleh Pak Adit. Nah, kalau saya dulu sekolah, saya ditanya dulu, merit kamu melakukan riset ini apa sih? Meritnya Pak. Iya, merit, keunggulannya. Keunggulannya. Oke. Ini saya jawab sekarang atau? Boleh jawab aja, nggak Oh apa-apa. boleh sekarang. Oke. Sambil Jadi menunggu yang lain, mungkin terpancing dengan jawabannya Kak Ivan. betul. Oke. Jadi meritnya itu pertama begini Pak. Jadi kebetulan di lab saya itu tadi saya cerita sedikit kalau misalnya industri semiconductor itu adalah salah satu industri yang paling utamanya yang ada di Taiwan. Nah, jadi pertama itu dari mungkin dari segininya dulu. Yang mereka pingin itu adalah salah satunya itu industrinya mereka sudah ingin fully automated. Nah, sedangkan kalau yang ada di sana sekarang itu proses assembly-nya itu masih manual. Jadi salah satu tantangannya itu adalah gimana kita menggabungkan atau kita mengubah, mentransformasi dari si assembly line yang manual itu menjadi semi automated atau automated. Bahkan sampai sekarang itu kenapa itu menjadi sebuah tantangan? Pertama karena proses assembly itu adalah sebuah proses yang kompleks. Betul ya, Pak. Sehingga apa? Sehingga jika kita melakukan fully automated dari itu, desainnya akan sangat kompleks juga, akan sangat sulit. Gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu topik yang untuk menjawab tantangannya mereka. Gimana sih kita membuat ini menjadi semi automated atau fully automated bahkan. Untuk itu topik tesis saya itu berusaha memvisualisasikan. Kalau misalnya ini kita bikin ada unsur robotnya di sini, yang dimana sekarang ini berarti kan masih topiknya ini human machine collaboration, kolaborasi antara manusia dan mesin gitu. Wujudnya akan seperti apa dan kemudian performance-nya akan menjadi seperti apa. Nah, itu yang menarik begitu. Kedua apa? Human machine collaboration sendiri itu juga topik yang cukup berkembang. Kenapa? Karena salah satunya adalah ada unsur yang kadang-kadang itu orang masih memikirkan. Kalau misalnya semua pekerjaan pabrik atau manufacturing proses itu dibikin fully automated, nanti bagaimana sih kira-kira pekerja-pekerja yang ada di situ? Pasti itu digantikan semuanya oleh robot. Nah, sebenarnya human machine collaboration ini adalah salah satu yang menjawab concern terhadap stigma yang seperti itu, begitu. Jadi mereka itu nggak kita gantiin semua, malah justru dengan kita memasukkan unsur robot di sini, mereka bisa berkolaborasi sama-sama dan juga harapannya produktivitas dan efisiensinya mereka juga naik, begitu. Dan yang paling penting apa? Mereka juga menjadi lebih fleksibel, begitu. Oke. Kurang lebihnya Pak Adit. Sudah ada pertanyaan tuh Kak Ivan dari Pascal. Kok Ivan, kalau perusahaan yang niche atau luxury kayak Pagani yang mayoritas masih menggunakan manual production, bagaimana bagian mana semi automated yang paling cocok digunakan? Semi automated. Oke, jadi dia kalau berbicara tentang luxury item ya. Oke. Luxury item memang sih kalau luxury item itu kebanyakan barang-barangnya itu masih handmade. Betul ya. Kayak setahu saya bahkan kayak Ferrari sendiri aja catnya aja udah menggunakan mesin ya, dia udah automated gitu. Mungkin sebagian mana semi automated yang paling cocok digunakan. Semi automated yang paling oke. Saat kita berusaha mengotomasi sesuatu, salah satu tujuannya itu adalah untuk pastinya untuk waktu produksi yang lebih pendek. Sehingga apa? Sehingga saat kita memasukkan unsur automation ke dalam sebuah manufacturing proses, tujuannya itu adalah untuk mass production. Gitu. Salah satu tujuannya. Jadi dengan waktu produksi yang lebih pendek, dia bisa men-achieve mass production. Kalau barang-barang mewah yang nggak perlu produksi yang sangat-sangat banyak dalam kuantitas yang banyak, mungkin masih bisa mereka mungkin masih bisa menggunakan manual production
kalau untuk produksi yang nggak terlalu banyak, dan juga barang-barangnya itu sifatnya itu customized, di mana satu barang bisa jadi spesifikasinya lain dengan barang lain. Tinggal kita berhitung aja trade off-nya itu bagaimana. Apakah mereka lebih cocok apakah biaya investasi robot itu sesuai, atau ternyata nggak apa-apa kita pakai manusia aja gitu. Ternyata mereka lebih cocok dari perspektifnya menggunakan ini aja manual proses aja, itu nggak masalah dengan menggunakan manusia. Nah, itu juga harus dihitung dari segi costingnya. Tidak semata-mata selalu kita membuat pokoknya kalau pabrik itu canggih kalau misalnya itu sudah fully automation. Enggak, tapi tergantung kebutuhannya lagi, kembali lagi. Ya, ya sama kayak pabrik kerajinan. Orang bikin keramik kan tidak bisa digantikan dengan robot. Betul. Dia emang butuh tangan keahlian si expert technician-nya kan. Betul. Jadi mungkin semi automated-nya bagian cuma di pengecatan atau hal itu kan. Atau welding, biasanya welding. Ya, betul. Bagian welding mereka biasanya udah fully automated bahkan. Contohnya kayak pabrik Suzuki, kita pernah kan excursion ke pabrik Suzuki, untuk proses weldingnya itu kan udah fully automated dia. Last titik ya, proses welding titiknya itu. Oke, terima kasih Pascal untuk pertanyaannya. Saya ada pertanyaan lagi Kak Ivan. Ini kan Kak Ivan menggunakan yang disebut agent based simulation approach kan. Betul. Untuk membuat virtualnya kan, kembarannya, sequence-nya. Nah, ada nggak pendekatan lain? Misalnya yang kalau kita ngomong simulasi, ada selain agent based, ada kita ngomong discrete event simulation. Apakah bisa menggunakan pendekatan seperti itu? Bisa, Pak. Kalau untuk discrete event, agent based, sama kalau simulasi yang paling sering digunakan itu kan ada 3 ya, discrete event, system dynamics, sama agent based simulation. Nah, itu 3-tiganya sih sebenarnya bisa digunakan. Oh, bisa digunakan untuk digital twin ya? Betul. Cuma tinggal kegunaannya aja dipakai untuk apa. Kayak contohnya kalau mungkin sistem dynamic itu meramal sesuatu atau memprediksi sesuatu yang benar-benar dalam jangka waktu long term. Nah, itu bisa menggunakan sistem dynamic. Nah, kalau kelebihannya agent based ini tuh apa? Kelebihannya itu adalah kita bisa memprediksi si behavior si sistemnya itu. Jadi perilaku si sistem. Karena apa? Karena masing-masing agent. Jadi cara pemrogramannya itu fokusnya itu di agentnya. Gitu. Agentnya itu apa? Contohnya kita manusia ini satu agent. Kemudian robotnya itu satu agent. Gitu. Nah, kalau di agent base itu, jadi si manusianya dimasukin logic, kemudian si robotnya juga dimasukkan si logic. Gitu. Dan kemudian mereka bisa bergerak sendiri, atau mereka itu bergerak secara otomatis tanpa harus kita memasukkan perintah-perintah khusus. Itu kamu pokoknya harus berteman dengan yang ini, nggak begitu. Jadi mereka itu benar-benar sangat-sangat fleksibel, dan pergerakannya itu sangat-sangat otomatis gitu kalau di agent base. Oke, Kak Eva. Ini ada pertanyaan dari Pali. Boleh nggak dapat materinya nanti katanya? Boleh. Oke, siap Pali, nanti disiapkan materinya untuk di-share. Pertanyaan saya selanjutnya Kak Ivan. Boleh Pak Adit. Nah, tahapan Kak Ivan melakukan riset digital twin ini di Taiwan gimana? Dari observasinya, terus pengambilan datanya. Terus bikin twinsnya, si kembarannya gimana Kak Ivan? Twinsnya tahapannya. Jadi pertama itu kita memang ada satu tim sendiri yang berkaitan dengan digital twin. Nah, jadi grup leader saya itu dia anak S3, dia memvisualisasikan si fisikalnya ini direplikasi ke dalam si dunia virtual itu menggunakan sebuah software yang namanya J-Mobile. Gitu. J-Mobile. Jadi di J-Mobile itu dia menggambarkan juga si physical systemnya gitu. Nah, yang kemudian saya lakukan itu selanjutnya itu, kalau untuk datanya sendiri,
kalau untuk case-nya sendiri itu kan berdasarkan yang tadi saya cerita gitu, berdasarkan kebutuhan industri yang ada di sana, case-nya itu sendiri untuk menjawab tantangannya mereka. Nah, kalau untuk pengambilan datanya sendiri, enaknya ini karena kita masih di lab begitu. Jadi karena masih di lab, kita punya prototype assembly line-nya itu di lab. Jadi pengambilan datanya bisa dilakukan di lab gitu. Nah, tapi memang ada beberapa data-data yang mungkin kalau bahasanya yang tidak tersedia. Nah, itu emang kita data-datanya harus berdasarkan hipotesa juga, Pak. Gitu. Asumsi ya? Ya, berdasarkan asumsi gitu. Tapi asumsinya bukan asumsi asal, tapi memang kalau misalnya kita kebetulan ada orang company-nya datang gitu, kita, ini ada nggak ya datanya yang soal ini gitu. Kalau memang ada data yang mendekati, nggak ada sih, tapi datanya mirip-mirip, nah mungkin bisa kita pakai kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk pengembangan software-nya sendiri itu menggunakan FlexSim gitu. Jadi di FlexSim sendiri itu memang sudah ada beberapa bahasanya itu standar feature-nya ya. Jadi kayak human, robotnya itu udah ada semua di dalam si FlexSim itu. Dan si FlexSim itu sebenarnya yang awalnya diinginkan itu adalah si simulasi itu bisa connect secara real time terhadap si objek fisik. Nah, kemarin itu sempat dipetain, cuman nggak sempat dieksekusi gitu. Jadi lagi tahu saya tuh sekarang itu lagi dikerjakan oleh anak lab saya yang lain yang masih stay di sana. Begitu. Ada berapa itu anggota labnya? Anggota lab. Yang profesornya kan tim leadernya. Terus yang doctoral studentnya ada berapa? Studentnya itu banyak, Pak. Banyak. Ada banyak. Mungkin sekitar 10 ada, Pak, doctoral student. Gitu. Di masing-masing itu punya mereka sebagai megang topik yang berbeda-beda ya. Tapi di alat itu, di alat yang itu, hanya alat itu aja. Yang Kak Ivan tampilin tuh, si conveyor, terus ada arm robot, ada AOI. Enggak, Pak. Macam-macam, Pak. Macam-macam. Jadi kalau ada juga tim yang bagian data analytics, nah mereka itu beda lagi bagiannya. Ada lagi yang tadi saya cerita, ada yang bagian machine learning, itu beda lagi Pak timnya Pak. Begitu. Nah kalau saya ini yang di bagian digital twin dan human machine collaboration. Gitu. Beda-beda. Ada juga satu tim lagi yang berkaitan tentang qualitative study. Mereka dinamain timnya itu qualitative study. Karena kalau saya nggak salah ingat, mereka itu basicnya memang dari MBA, Pak. Gitu. Yang memang pure MBA maksudnya. Kalau saya kan industrial management. Oke, Ivan, satu lagi. Tentang infrastruktur. Infrastruktur untuk melakukan riset digital twin ini gimana? Apakah kita kalau kita pengen melakukan riset digital twin di SGU, misalnya harus sama dengan yang ada di Taiwan gitu? Sebenarnya enggak juga sih Pak kalau untuk infrastruktur. Contohnya kayak yang sudah kita punya sekarang aja sebenarnya itu bagian dari performance twin. Gitu. Jadi yang penting itu kita punya objek fisiknya dan kemudian ada sesuatu yang ingin kita koneksi kita bisa mengkoneksikannya secara real time dengan dunia virtual. Dunia virtual itu bisa bermacam-macam. Kalau saya itu menggunakan simulasi. Begitu. Ada kalau misalnya mau bikin sendiri itu juga bisa. Jadi kayak yang dilakukan oleh ketua tim saya yang bagian digital twin itu, dia bikin menggunakan G-Mobile dan kemudian dia masang berbagai jenis sensor ke dalam robotnya kalau saya nggak salah ingat. Nah, sehingga apa? Sehingga si dunia virtualnya ini terkoneksi dengan statusnya si robot secara real time. Yang dicatatnya itu apa? Jadi pertama itu robot itu arm robotnya itu kan ada aksisnya ya. Aksis dari si tangannya itu, si tangan robot itu. Nah, itu bisa diukur semua secara real time. Jadi saat robotnya bergerak di mana, kedetek secara real time di dunia virtualnya itu. Begitu. Statusnya, Mbak. On off-nya juga bisa didetek dan segala macam. Jadi gini, di tempat kita kan sudah ada yang dikerjakan Rihan tuh ya kan, Adit Rihan tuh. Iya. Nah, improvement-nya untuk digital twin itu berarti potensial ada ya?
Jelas Pak, ada Pak. Jelas. Nah, berarti itu yang junior yang angkatan mungkin sebelum setelah Brian ya, di bawahnya Brian. Iya. Nah, itu bisa lakukan tuh kalau tertarik dengan risetnya Digital Bisa, Twin. tentu bisa. Ini menarik banget kok untuk dibahas dan menarik juga untuk dikerjakan. Oke. Ada lagi pertanyaan nih dari Botanika, tapi kenapa Botanika ke private? Salah tekan mungkin, Pak. Oke, saya baca ya. Kalau tadi kita baca, kan gelar S2 Kak Ivan, MT dan MBA. MBA-nya dari NTUST di Taiwan. Betul. Tapi kok topik tesisnya kayak engineering banget ya? Kok bisa ya MBA tapi topik tesisnya engineering? Di NTUST itu gimana sih Kak program-programnya? Kenapa kok jurusan tempat Kak Ivan melakukan tesis project bisa nggak sama dengan gelar MBA-nya? Tuh, tanya dari Botanika. Oke. Memang kalau di industri engineering ini kan macam-macam ya. Kalau di Indonesia mungkin terkenal namanya teknik industri, kalau di Jerman namanya business engineering, begitu. Ada juga namanya industrial management. Setahu saya itu sebenarnya awalnya itu terkait dengan pembobotannya. Dulu saya pernah diceritain, saya lupa diceritain saya apa gitu. Harusnya kalau di industrial engineering tuh bobotnya 70% engineering, 30%-nya itu mungkin berkaitan tentang manajemen gitu. Nah, tapi kalau di industrial management harusnya sih keterbalikannya atau bobotnya mungkin setengah-setengah antara engineering dan manajemennya. Jujur saya juga agak kurang paham juga kenapa industrial management. Kenapa ya memang topiknya itu engineering banget, tapi kenapa dia itu di bawahnya industrial management. Tapi salah satu penyebabnya mungkin karena di bawahnya School of Business Management ya di sana ya. Jadi industrial management-nya ini di bawah School of Management kalau yang ada di NTUST begitu. Tapi kalau untuk terkait pelajaran-pelajarannya sih engineering banget gitu. Memang agak unik sih. Teman saya waktu itu juga sempat bilang kalau kita di NTUST itu kayak pelajarannya engineering, tesisnya itu computer science, tapi gelarnya MBA gitu. Jadi agak ini juga agak jauh juga gitu. Tapi menarik banget. Tapi Kak Ivan penyetaraan ijazah nggak bermasalah ya? Penyetaraan sih nggak masalah karena udah banyak ya yang yang dari Indonesia yang kuliah di NTUST itu banyak banget. Bahkan teman-teman saya di sana 70% itu most likely itu orang Indonesia ya. Wah, untuk mahasiswa internasionalnya. Mungkin sekitar 50-60% lah kurang lebihnya itu orang Indonesia. Teman saya yang di internasional di sana. Yang populasi keduanya mungkin orang Vietnam. Kalau untuk mahasiswa internasionalnya begitu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi dari Pascal. Makasih Pascal. Ko Ivan, dalam keadaan pandemi seperti ini, apakah semi automated atau automated akan mengalami kenaikan, terutama di negara yang selama ini belum mengadopsi secara keseluruhan? Oke. Kalau untuk info terbarunya, ini mungkin berdasarkan perspektif saya aja ya. Kalau memang sih saat pandemi ini sangat berpengaruh ya, terutama untuk industri-industri yang sangat menggunakan banyak orang, begitu. Jadi ya kan kalau lihat di berita-berita kan untuk masalah screening atau filter ruangan kan sudah pakai otomatis semua. Betul. Cuma kembali lagi ke untuk membuat semi automated atau bahkan fully automated kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu satu. Selain membutuhkan biaya yang sangat besar itu ada kesulitan di integrasi sistem. Penintegrasian sistemnya juga itu membutuhkan waktu. Bukan saya bilang nggak bisa, tapi membutuhkan waktu. Sehingga kalau kalau mendadak kita ingin switching itu tetap membutuhkan waktu. Begitu, dan juga membutuhkan biaya yang nggak murah. Kembali lagi ke kapasitas industrinya aja atau ke kapasitas perusahaannya. Kira-kira apakah mereka ingin berinvestasi? Mending apakah bertahan dengan workers atau dengan pekerja dalam kondisi pandemi seperti ini, atau ingin
misalnya mereka itu ingin switching menjadi semi automated atau bahkan fully automated seperti itu. Oke. Nah, ini ada dari Bu Tanika. Bu Tanika, silakan aja Bu, langsung pertanyaannya panjang sekali Bu. Iya. Oke, kedengeran nggak suaranya? Nggak usah pakai video ya? Dengar Bu, jelas. Loud and clear Bu. Terima kasih. Soalnya kameranya dipakai buat urusan lain tuh. Ini apa kan Kak Ivan tadi cerita ini, kalau saya nanyanya nggak ke teknikal terus karena mungkin yang nyimak mikirnya nanti kayak guest lecture gitu kan. Ini alumni talk mau bebas-bebas aja ya. Bebas mau nanya apa aja. Ini tadi Kak Ivan kan cerita temennya banyak tuh dari Indonesia. Betul. Itu tuh teman-teman dari program double degree atau yang langsung. Kalau dari double degree biasanya mereka dari kampus mana aja. Terus kalau dia langsung bisa nggak sih kalau pengen join langsung gitu. Terus kalau Kak Ivan sendiri pengalaman kemarin di sana, kira-kira rekomen nggak sih kalau tamat dari SGU terus kan suka ada tuh yang pengen nyarinya, saya maunya Australia, saya maunya mana, saya mau cari sambil apa. Kadang-kadang sambilnya itu kan ada yang siapa ke Korea gitu mau sekalian operasi plastik kali. Kalau menurut Kak Ivan kira-kira recommended nggak kalau ngambil S2 tempat kemarin, terus kira-kira keuntungannya apa? Terima kasih ya sebelumnya Kak Ivan. Sama-sama Bu. Jelas recommended. Terima kasih Bu. Ya kalau saya sih jelas recommended kok kalau misalnya kalian ingin ke Taiwan. Karena memang awalnya juga mungkin ya kalau kita berbicara tentang industri engineering yang terkenal itu kan biasanya kalau nggak ke Jerman ke Jepang ya gitu. Tapi ternyata Taiwan tuh industrinya juga sangat-sangat maju kalau buat saya gitu. Saya sendiri juga awalnya juga agak cukup kaget ya. Ternyata Taiwan itu negaranya kecil tapi semaju ini gitu. Pertama itu yang kesan saya pertama di sana, apalagi saat diajakin sama prof saya ini kan apa sih namanya excursion ya, semacam excursion gitu. Jadi menarik banget di sana itu, bisa belajar banyak hal-hal baru, perspektif baru. Contohnya kayak paling gampangnya kayak digital twin ini, saya kenal ini tuh di Taiwan gitu, istilah ini. Gitu. Sebelumnya juga saya nggak pernah dengar gitu. Kalau misalnya kalian mau memilih S2 di mana, kembali lagi ke keinginan kalian, dan yang paling penting itu kalau buat saya itu adalah ke ininya sih. Pertama, saya nggak pengen ngebebanin orang tua ya, karena kita kan S1 sendiri kan udah cukup makan biaya gitu. Jadi kalau misalnya S2 itu jangan kepikiran hanya ngejar gengsinya aja gitu. Tapi kalau saya sih ngelihat dari perspektif biaya yang saya keluarkan juga ya gitu. Kebetulan yang kemarin saya di Taiwan ini itu untuk uang sekolahnya full beasiswa, jadi saya sekolah di Taiwan itu kemarin S2 itu nggak bayar, jadi hanya biaya hidupnya aja yang harus bayar sendiri. Teman saya juga ada yang scholarship, namun dia dapat jajan bulanan. Ada yang dapat scholarship plus jajan bulanan, tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Dan kemudian, jadi buat saya tuh kemarin itu S2-nya cukup irit biaya juga sih, gitu. Karena hanya butuh biaya hidup. Sedangkan biaya hidup di sana itu kurang lebihnya mirip lah sama biaya hidup kita di Indonesia. Tidak semahal di pas saya tinggal di Jerman. Lebih murah tinggal di Taiwan dibanding tinggal di Jerman. Jadi dari perspektif biaya yang saya keluarkan itu sangat-sangat efisien. Itu satu. Kedua, kalau untuk pembelajarannya sendiri itu nggak usah ditanya. Pembelajarannya buat saya itu benar-benar bagus banget, begitu. Bagus, dan itu di sana itu banyak banget hal-hal baru yang dipelajarin di kampus saya yang di Taiwan, di NTUST yang kemarin. Dan juga termasuk juga kemarin kan saya juga 1 tahun di UI. Sama juga kalau yang untuk di UI juga saya juga senang banget, rekomen banget kalau misalnya kalian nggak ingin kuliah ke luar negeri tapi ingin di dalam negeri aja mendapatkan banyak perspektif baru, terus bisa belajar banyak hal-hal yang baru, itu di UI benar-benar sangat recommended sekali kalau buat saya gitu. Dan juga dibanding ke luar negeri, ke Jerman atau misalnya ke Australia begitu ya,
di UI nggak kalah ini kok, nggak kalah kece kok sama mereka. Jadi saya sendiri bangga banget bisa lulus dari sana. Gitu. Pak Adit juga kan? Iya, kita kan satu alma mater. Kita satu alma mater. Saya sama Pak Adit satu alma mater, sama-sama di beda 10 tahun ya, Bro. Iya. Beda 10 tahun tapi alma mater kan tetap sama. Jadi fully ini udah ada 2 contoh nih, Pak Adit dan saya kan sama-sama di UI ya untuk master degree-nya. Jadi sangat-sangat recommended sekali begitu. Susah nggak sih dari SGU terus kuliahnya lanjut ke UI ke Ivan? Enggak kok, enggak terlalu susah kok. Ini dalam hal apanya, Bu? Dalam hal ya kan S1-nya ke SGU. S1-nya di SGU, terus masuk S2 ke UI. Kira-kira kan UI pilihan lah tuh ya, Pak Adit ya, yang masuk UI. Favorit terus lah. Di kelas Kak Ivan merasa tertinggal nggak? Maksudnya berarti kalau susah banget berarti kan aduh kuliah di SGU tuh kualitasnya kurang lah. Tapi kalau gimana kemarin pengalaman kuliahnya? Oh enggak sih, justru saat saya S1 itu di SGU itu merasa saat ke UI itu justru udah punya basicnya. Jadi saat masuk SD2 UI itu kayak melengkapi basic yang udah kita punya. Bukan berartinya ketinggalan, tapi jatuhnya itu bukan mempelajari hal baru, jadi kita mengextend pengetahuan yang sudah kita punya. Gitu. Jadi nggak tertinggal kok. Bahkan kalau dibilang yang tertinggal, teman-teman saya kan nggak semuanya dari teknik industri S1-nya itu. Gitu. Ada yang S1-nya tuh ada dari teknik kimia dan sebagainya. Itu banyak sekali gitu yang dari jurusan lain. Gitu. Mungkin kalau mereka yang dari jurusan lain agak butuh effort untuk bisa menyesuaikan dengan teknik industri. Tapi kalau yang memang S1-nya sudah teknik industri gitu, dari pengalaman saya untuk S2-nya nggak berat gitu. Itu malah membantu kita melengkapi apa yang sudah kita punya, basic yang sudah kita punya itu bisa dilengkapi di situ. Makanya saya senang banget gitu saat saya belajar masuk S2 di UI itu, karena saya merasa banyak tambahan-tambahan ilmu baru yang berdasarkan ilmu yang sudah kita punya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Evan. Ini pertanyaan Kak Evan. Kalau waktu kuliah, ini kan double degree kan? Yes. Artinya kan ada yang dipelajari kuliah yang dapat di UI, kemudian ada juga kuliah yang didapatkan di Taiwan gitu ya? Betul. Ada berapa SKS di situ? Dibagi 2 apa gimana? Kemarin di UI itu 24 SKS saya. Jadi in total itu saya ada 8 matkul di UI. 8 matkul. Kalau di Taiwan sendiri itu saya ada sebenarnya persyaratannya cuma tambahan 12 SKS lagi. Seingat saya. Jadi kurang lebihnya 4 matkul, tapi ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat menarik di sana. Jadi saya tuh ada 5-6 matkul tambahan lagi di sana. Gitu. Kemarin juga ada satu kesempatan yang menurut saya sangat menarik banget. Jadi ada satu profesor dari US ngajar pelajaran tentang risk management. Itu visiting profesor ya? Dia datang ke Taiwan. Betul. Gitu. Saya lupa dia orang Taiwan yang stay di US atau memang dia sudah citizen US, tapi dia emang orang Taiwan, Pak. Gitu. Jadi itu menarik banget. Memang kelasnya itu malam, bahkan sampai 31 Desember itu kita baru bubar jam 10 malam di kelas. 31 Desember 2019 berarti. Jadi sampai tengah malam tuh kita masih di kampus untuk menghadiri lecture dia. Seru Pak di sana, Pak. Terus background-nya apa dia? Background-nya? Yang dari US ini background-nya apa? Belajar apa? Waktu itu masih kuliah apa? Mata kuliah yang di deliver itu adalah risk management. Jujur saya lupa background secara akademisnya itu seperti apa dan pelajaran-pelajaran dia tuh apa aja, saya juga lupa. Tapi seingat saya itu dia dulu pernah di United Airlines sama di perusahaan asuransi di US, saya lupa nama perusahaannya juga gitu. Jadi background dari segi praktisinya itu sangat-sangat kental banget saat dia ngajar risk management itu. Apa ya bahasanya tuh, dari segi aplikasinya, implementasinya tuh ini banget Pak, katam banget Pak. Case study-nya banyak ya? Case study-nya banyak.
karena dia berkaitan tentang itu kan, tentang memang seperti itu bidangnya. Dia juga ada cerita juga tuh yang soal Boeing 737 Max itu dibawa sebagai case study dia juga yang dia ceritain di kelas. Dan delivery-nya itu nggak kayak orang ngajar, kayak ya udah kita cerita ke temen aja, itu yang enak. Cara delivery-nya itu yang penting gitu. Santai banget. Terus jadi kita dengarnya itu juga enjoy, biarpun sampai malam. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya ke Kak Ivan, silahkan langsung bertanya, silahkan, nggak usah pakai chat box lagi. Boleh langsung tanya. Oke, di sini jangan nganggap saya itu sebagai ini ya, sebagai dosen gitu. Anggap aja sebagai emang alumni dan senior kalian. Jadi kalau kalian mau nanya as a friend pun sangat welcome. Gitu. Mungkin cerita tentang dulu di Jerman kali Kak. Cerita soal di Jerman. Kan ini kan pada mau yang S1 kan pada mau ke Jerman. Oke, mau ke Jerman ya. Cerita dari segi mana? Kerjaan atau kerjaan? Dari segi gimana bisa survive di Jerman? Oke, kalau dari segi kerjaan dulu ya. Kerjaan sih macam-macam. Yang jelas itu orang Jerman itu cukup demanding pertama. Cukup demanding dan mereka sangat-sangat merespek kalau kalian bisa ngomong Jerman. Jadi dibanding kalian ngomong Inggris fluent, mereka lebih suka kalian ngomong Jerman acak-acakan. Mereka sangat respect orang-orang yang bisa bahasa mereka itu satu. Kedua, mereka itu sangat tepat waktu. Jadi kalau bisa jangan ngaret kalau kerja gitu. Kebiasaan kita kan kadang-kadang ngaret gitu. Jadi mereka sangat-sangat pungli gitu, sangat-sangat tepat waktu. Terus kalau soal disiplin sih yang usah ditanya lah kalau di Jerman tuh. Kebetulan kemarin itu supervisor saya sih enak, orang Polandia sama orang Portugal gitu. Jadi mereka bisa ngomong bahasa Inggris yang cukup fasih dan juga orangnya itu suka bercanda gitu. Mungkin ada beberapa teman yang kurang gimana ya, dapat supervisornya yang cukup strict gitu. Namanya kerja kan kita nggak bisa milih bos kita siapa. Jadi kalau yang dapat supervisornya baik, ya kalian bersyukurlah. Kalau yang kalian dapat supervisor yang mungkin agak strict, sabar-sabarlah gitu. Kalau untuk survive di Jerman mungkin awalnya banyak ketakutan ya karena kalian nggak bisa ngomong Jerman. Jadi gimana sih untuk daily conversation kalian di sana? Tapi nggak usah khawatir. Nanti dulu juga Jerman saya jelek, jadi saya ke sana itu dengan nilai Jerman yang cukup pas-pasan gitu. Jadi jujur saya nggak suka belajar bahasa, jadi emang untuk belajar bahasa asing itu agak kesulitan dan saya juga nggak terlalu demen gitu. Tapi seberjalannya waktu, terutama saat kalian kerja dan supervisor kalian kebetulan nggak bisa ngomong Jerman, jadi di 2 bulan pertama itu saya supervisornya orang Jerman asli yang nggak terlalu bisa ngomong Jerman. Jadi mau nggak mau kalian ntar juga bisa sendiri gitu. Memang kalian bukan berarti saat mereka ngomong kalian mentranslate apa yang kalian ngomong di otak, tapi at least kalian tahu maksudnya dia tuh kalian disuruh ngapain. Nanti juga kalian bisa sendiri kok, biarpun Jerman kalian pas-pasan, kalau udah di environment-nya surrounding kalian itu ngomong Jerman, nanti kalian bisa sendiri. Terus kalau untuk kelasnya, dulu saya dapat 3 kelas yang saya ingat di sana selama 1 bulan pertama di Jerman. Kelasnya sih ya nggak terlalu berasa lah. Botanika sama Pak Adit mungkin lebih banyak ngasih tugas. Jadi iya serius. Jadi kelasnya nggak terlalu berasa gitu. Kalau kita udah biasa di kelas yang di SGU kesana mah tugasnya ya biasa aja lah, nggak terlalu berat-berat amat. Jadi nggak usah terlalu khawatirin dunia perkuliahan. Hanya yang harus kalian perhatiin itu akan jauh lebih baik kalau kalian berangkat ke Jerman itu sudah memiliki tempat magang. Jadi kalian udah tahu magang di mana. Begitu. Jadi karena apa? Karena biasanya itu berangkatnya Februari, di bulan Maret itu kalau kalian belum dapat kerjaan biasanya cukup tekanan batin. Karena apa? Karena takut kita ini kan ada minimum requirement 22 minggu untuk magang. Kalau requirement ini tidak tercapai, kalian kan nggak dapat double degree kalian. Kalau udah ke Jerman nggak dapat double degree-nya kan sayang banget. Begitu. Jadi kalau bisa sih kalian rajin-rajin apply bahkan dari sebelum kalian sudah berangkat ke sana gitu. Itu akan sangat membantu kalian baik dari segi kehidupan di sana maupun dari segi psikis kalian. Itu akan sangat-sangat membantu. Gitu.
Kalau disuruh membandingkan antara kuliah di Jerman sama kuliah di Taiwan. Oke. Mau balik lagi, mau balik mana? Mau balik ke Jerman atau balik ke Taiwan? Saya prefer balik ke Taiwan sih, Pak. Iya, jujur saya lebih prefer balik ke Taiwan kalau saya gitu. Karena mungkin satu sisi di Taiwan itu lebih, kalau buat saya sih mungkin karena saya lebih lama tinggal di Taiwan juga, kan setahun, kalau di Jerman cuma 7 bulan. Jadi udah kenal banyak tempat dan teman-teman saya juga cukup banyak di sana. Jadi setelah lulus itu mereka nggak langsung pulang, banyak juga yang bekerja di sana. Karena apa? Karena gini, di Taiwan itu standar anak S1, S2 dan S3 itu memiliki gaji yang berbeda-beda. Ini dari pengetahuan saya. Kalau misalnya kalian lulus S1 itu gaji kalian sekitar 20.000 NT atau sekitar mungkin 9,5 sampai 10 juta. Nah, sedangkan anak S2 itu sekitar 40.000 NT pasarannya. Ini saya ngomong secara in general. Itu berarti sekitar 20 juta dan anak S3 itu sekitar 60.000. Nah, itu saya lupa waktu itu diceritain sama teman saya yang anak Taiwan, anak lokal di sana. Sehingga mereka itu banyak yang dari S1 langsung ke S2. Saya tanya kenapa, alasannya karena itu standar gajinya berbeda-beda. Oleh karena itu mereka semangat sekolah gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman saya yang baru lulus S2 dari Taiwan pun juga berpikirannya seperti itu. Gitu. Karena pertama itu kan mereka di sana bekerja itu dapat experience dari segi bahasanya ya. Jadi salah satu tujuan mereka kerja di sana itu adalah untuk memperlancar bahasa Mandarinnya mereka. Dan yang kedua itu ya dari segi gaji juga bagus gitu. Sehingga itu banyak banget teman-teman saya yang dari lulus S2 di sana langsung kerja di sana juga begitu. Oke, ini pertanyaan dari Pascal lagi. Ko Ivan, bagaimana pengalaman sebagai asdos? Kak Jessica nggak mau bantu? Ayo Kak Jess mau bantu Kak Jess. Kak Jess mau bantu Kak Jess? Oh, Kak Ivan dulu lah, kan lebih berpengalaman, lebih lama. Oke, 2 tahun sebagai asdos. Waduh, gimana nih bosnya di sini? Kalau bosnya di sini gimana ini? Tuh. Ini siapa yang nanya? Pascal ya? Pascal. Apa di Japri aja Pascal? Ini pertanyaan bisa jadi bumerang nih, gawat. Nggak apa-apa, saya jawab. Oke, selama 2 tahun jadi asdos. Di setahun pertama ya, kan saya 2 tahun ya jadi asdos ya, in total ya. Di tahun pertama itu, pengalamannya. Ini pengalaman dari Pascal, pengen nanyanya apa aja nih Pascal? Langsung tanyain aja. Langsung aja Pascal, buka mic-nya Pascal. Kayak generalnya aja kok, gimana? Aku penasaran. Gimana? Oke. Jadi asdos apa misalnya? Kamu mau jadi asdos ya? Gitu. Job desk-nya kah atau apanya? Pascal mau jadi asdos. Pengen aja sih Pak Adit, pengen aja. Wah. Pengen aja. Pak Adit, gimana Pak Adit? Saya kan sama kamu iri saya cuma berapa? 2019 awal kan sampai kamu berangkat. Oh iya juga. Oke, in general ya. Kalau dari job desk-nya itu kan yang paling sering itu kita ngedevelop modul lab ya. Itu yang paling seneng. Sebenarnya juga dari segi lainnya juga belajar banyak hal. Kadang-kadang kan banyak juga materi yang kadang-kadang kita sebagai dosen itu karena waktu pengajaran kita yang cukup terbatas itu nggak ke-deliver saat kita ngajar. Nah, jadi saat jadi asdos tuh kadang-kadang ada tiba-tiba pertanyaan yang muncul aja gitu. Terkait macam-macam. Pertanyaannya itu terkait pelajaran kah, bahkan terkait kehidupan juga gitu. Kalau kehidupan biasanya ada ke Pasono ya. Biasanya ada ke Pasono gitu, ada ke Botanika, ke Pak Adit juga, Pak Bowo. Nah, kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran ke Bu Arti juga gitu kan. Pelajaran-pelajaran yang ternyata ini apa ya gitu. Kita bisa nanya ke Bapak Ibu dosen yang ada di ruangan gitu. Dan bisa tukar pikiran juga enaknya gitu. Jadi sifatnya itu kalau di kelas itu kan kadang gimana ya, kadang kita kan berusaha mendeliver materi dengan waktu yang terbatas. Nah, sedangkan kadang saat kita mendiskusikan satu topik aja itu kita bisa diskusinya berjam-jam gitu. Nah, itu
yang saya rasain jadi saat saya jadi asdos itu banyak perspektif baru, banyak pembelajaran baru juga gitu. Dari diskusi-diskusi yang kita punya gitu. Dan yang kedua itu kalau buat saya pribadi tujuan jadi asdosnya itu pertama adalah untuk memang dari awal saya pengen S2. Jadi nggak pengen ilmu yang saya punya itu hilang. Kita setahun istilah kata nggak nyentuh buku atau nggak nyentuh pelajaran aja kadang-kadang ini dulu apa ya isi pelajarannya, kadang-kadang kayak gitu. Nah, jadi ilmu-ilmu yang saya punya itu pengen istilah kata quote on quote tuh dipertahanin. Sehingga saat saya S2 itu nggak usah capek-capek nge-review banyak-banyak gitu. Jadi sambil saya S2 sambil saya asdos itu saya mereview ulang pelajaran-pelajaran yang saya dapat selama perkuliahan. Jadi itu benar-benar bagus banget sih, pengalaman yang benar-benar asik. Dan yang paling penting apa? Paling penting itu ketemu banyak teman-teman baru. Kadang kita sebagai junior dan senior itu kan nggak deket atau nggak saling mengenal. Dengan saya jadi asdos itu justru saya bisa kenal junior-junior saya gitu. Karena dulu saat kuliah pun Bu Tanika aja kadang lupa sama saya gitu kan. Ya Bu. Nggak kenal. Kenal tuh. Udah sidang baru tahu. Udah sidang baru tahu Bu Tanika itu co-advisornya saya gitu saat tesis. Nggak tahu kok bisa satu kali itu tuh, biasanya enggak. Oh iya gitu. Tapi nggak penting yang itu, pentingnya kan sekarang saya sama Bu Tanika gitu kan kolega gitu kan, kolega kerja barengan. 4 tahun dibayar hutangnya sama saya. Wah, nggak kebalik Bu. Okay. Makanya sekarang jadi temennya jadi deket dulu soalnya. Iya, soalnya lupa. Jadi saya baru di-invite jadi Bu Tanika tuh punya satu grup lain. Namanya tuh grup Mami Teni. Itu isinya Bu Tanika dan anak bimbingannya. Itu yang bikin si Unga dikasih namanya Momi gitu. Ya, grup Mami Teni ya kalau nggak salah atau apa ya? Ya kan Bu. Nah, saya itu anak bimbingan beliau, tapi saya tidak di dalam grup itu gitu. Ya temannya juga nggak ngundang. Saya juga nggak tahu Bu. Tiba-tiba saya lagi main futsal sama teman saya. Kok lu nggak ada di grup? Besok Bu Tanika suruh presentasi anak bimbingannya gitu kan. Dulu Kak Ivan berapa seangkatannya? Banyak ya? Awal 38. Paling banyak ya? Paling banyak. Angkatan Kak Ivan tuh. Ya makanya Bu Tanika lupa dia punya anak. Iya. Soalnya ada Ivan sama Ivander. Nah yang Ivander itu yang lebih keinget. Iya, kata teman saya Ivan beneran Bu. Terus jangan ngomongin orang ah. Wah, live YouTube loh Pak ini, jangan lupa Pak. Nanti disensor sama Jessica. Sensor sama Jessica. Oh ya, ada badan sensornya ya Jessica ya. Jess, tolong ya dicatat ya. Udah, pengalaman Kak Jessica mau cerita nggak? Apa? Oh ya Kak Jessica, silakan Kak Jessica. Kak Jess nyalain dong video. Kak Ivan aja lah, saya baru. Nyalain videonya Kak Jess, nyalain video. Hai Jess. Halo. Iya. Kenapa Jess mukanya merah banget? Ya Jessica mah kalau ditanya pasti merah mukanya. Iya. Tadi apa? Wih, ada Brian. Brian nyalain video tuh. Iya, Brian. Lagi di mana, Brian? Jalan. Wah, kangen sama angkatan kalian tuh. Brian, Tony, Sabrina mana nih Sabrina? Ada nggak? Yang asik kan kalau angkatan kita ya. Iya dong. Halo Kak Ivan. Halo Ton. Aduh. Sabrina nggak datang hari ini? Lagi keluar. Nggak tahu. Oh, lagi keluar. Oke. Nggak apa-apa. Iya, jadi semester ini saya banyak ketemunya angkatannya Pascal nih. Ada Pascal, Rania. Ya. Iya kok, betul. Dimas lagi nggak ada, Dimas lagi nggak bisa. Apa-apa. Oh iya aja, silakan Jess diceritakan, lupa. Apa ya? Ya. Pengalamannya, kesan dan pesan mungkin sebagai asdos gimana? Buset, baru baru loh. Udah ada... kesan dan pesan aja doi. Halo Frau Ima, ada Frau Ima di sini. Frau Ima. Selamat sore Bu. Sore Bu. Halo Frau Ima, guten Tag. Ya Homa. Udah jadi orang Taiwan ya Bu. Hai, guten Tag, Ivan, Jessica, Tony, Brian. Halo Bu. So weiter. Frau Ima. Guten Abend. Guten Abend.
Udah guten Appetit. Tahu-tahu udah malam. Das ist 4 Uhr. 4 Uhr nach 15 Minuten. Hai Pascal. Oke, maaf terlambat. Oke, udah saya tanam nih. Gak apa-apa. Gimana Flaima kabarnya? Lama nggak ketemu dan nggak ngobrol. Udah 30 tahun kita nggak ketemu ya, Ivan? Oh iya, luar biasa. 3 purnama. Berapa puluh lama itu? Oke. Ayo Jess, silakan. Oh, Jessica dulu, oke? Iya. Apa ya, pengalaman sih sama ya sama kayak Ivan, banyak kan memang kalau buat dari segi kerjaan ya ngembangin modul macam-macam, dan sebenarnya hampir semua dari modul yang kemarin dikembangin itu kan ada juga kayak kalian kan dapat juga yang semester 3 ya, cuman kebanyakan memang karena kurikulumnya juga berubah, kebetulan aku juga banyak yang nggak dapat materinya, jadi kayak belajar lagi, jadi banyak belajar hal baru, terus banyak review juga materi yang lama gitu-gitu sih. Jadi ya kalau menurut aku jadi S2 sih, so far sampai sekarang sih aku enjoy, terus jadi karena dapat belajar banyak baru, terutama yang memang kan rencana semester depan ini mau S2, jadinya ya biar nggak inilah kayak di rumah nggak belajar, kalau kelamaan nggak belajar lama-lama juga kan otaknya ini itu sih. Tapi seru sih. Kak Jessica udah pikirin modul. Kak Jessica. Sama loh. Soalnya ini Jess suka repotin. Gak apa-apa lah, slow. Biasa kita ya Pak yang repotin Jessica ya Pak Adit ya? Iya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan mungkin dari... Silahkan, bebas nih sekarang, bebas. Bukan lagi yang teknis digital twinning. Ya, boleh lagi. Tentang perkuliahan, mungkin ada yang mau tesis dan... mungkin aku aja yang nanya kalau gitu. Tumben Jess, ada apa Jess? Mau nanya sih, kan rencananya sama nih Kak, mau S2 di UI kan? Wih, mantap. Ya, rencananya gitu. Nah, sebenarnya pengen nanya sih, kan kalau double degree ke Taiwan itu kan... memang programnya kan. Nah, kalau di sana itu Kak Ivan tadi kan bilang ngambil 5-6 mata kuliah di sana. Boleh tahu nggak mata kuliahnya apa aja, dan itu tergantung nggak sih sama spesialisasi kita yang kita ambil di S2 UI? Kan ada spesialisasinya 5 tuh. Yes. Itu tergantung kita ngambilnya itu. Misalnya Kak Ivan kan ngambil production, misalnya aku ngambil data science gitu. Itu nanti itu ngikut ke situnya atau enggak? Atau kita bebas di sananya gimana? Oke. Pertama untuk mata kuliahnya dulu ya. Kalau untuk double degree mata kuliahnya sebisa mungkin itu align sama spesialisasi kalian, gitu. Sebisa mungkin se-align mungkin dengan spesialisasi yang udah kalian ambil ya di situ. Karena di UI itu ada 5 spesialisasi. Untuk mata kuliah yang saya ambil di sana ya, ini ada Enterprise Modeling and Analysis. Jadi di situ tuh belajarnya modeling juga, simulasi juga, cuman itu lebih ke arah bisnis proses. Dan juga ada quality control di sana, quality control, risk management, supply chain management, sama yang saya ambil kemarin itu ada pelajaran tentang human resource. Jadi ada satu pelajaran tentang human resource. Oh, ada 5 ternyata, sorry bukan 6, ada 5 mata kuliah. Gitu. Terus tadi apa lagi Jess pertanyaan? Sorry. Enggak, tadi udah benar sama harus align sama yang spesialisasi di sini apa enggak, berarti ya kalau bisa nyarinya ini. Di sana pilihannya banyak atau gimana? Pilihan pelajarannya pilihan mata kuliahnya, sih. Iya. Oh, oke. Pilihan mata pelajarannya sih banyak banget. Nah, tapi yang bisa ditransfer itu nggak semua bisa ditransfer. Oh, oke. Gitu, nggak semua bisa ditransfer. Kemarin juga ada satu pelajaran yang saya pengen tuh soal tentang blockchain. Jadi tentang blockchain itu ada matkul khususnya di sana. Itu kan lagi berkembang juga tentang blockchain. Saya pengen ngambil tapi nggak bisa ditransfer. Dan saat mau ngambil pun nggak pengen nambahin beban pelajaran lagi. Karena apa? Karena dari pertama kali datang ke sana itu kita sudah mulai join di lab dan sudah mulai riset. Jadi sebelum kita ke Taiwan, sebisa mungkin kita sudah punya lab dan juga ada profesor pembimbingnya kita. Kan kalau kalian ke sana belum ada profesor pembimbingnya, at most itu 1 minggu apa 2 minggu setelah kalian registrasi di sana, kalian harus sudah di-accept oleh salah satu profesor yang ada di sana. Gitu. Oke, jadi buat kayak nyari profesornya di sana itu memang udah harus dari sini ya. Kalau topik itu udah dari sini juga atau di sana topik?
kan Kak Ivan tentang itu kan human machine collaboration itu. Yes. Ya itu topiknya udah dari sini atau pas di sana baru didiskusikan. Oke. Jadi pertama itu kamu boleh buka setiap lab di sana itu punya websitenya masing-masing. Setiap lab itu punya research focus yang berbeda-beda. Oke. Nah, kamu tinggal cek kamu tuh cocoknya itu di mana dan apa yang kamu pengen. Di situ ini kok komplit lah istilah kata, mau dari ergonomi, dari production system, dari supply chain, data analytics, kemudian logistik, itu ada semua labnya gitu. Dan masing-masing lab itu biasanya di supervise oleh satu profesor. Jadi waktu itu kalau saya tuh sebelum, jadi kuliah itu di bulan 9, dari bulan 7 itu saya sudah cepet-cepetan apply. Karena apa? Karena setiap profesor itu punya kuota. Dan belum tentu profesornya itu bahasanya kalau dibilang interest sama kalian, atau saya juga nggak tahu. Pada intinya pertama mereka punya kuota, kedua itu mereka biasanya nanya kamu itu pengen risetnya itu kayak gimana. Research-nya itu di bidang apa gitu. Dan kita boleh juga nanya ke profnya, biasanya by email waktu itu kalau saya, Prof, kalau misalnya sekarang itu research interest-nya itu lagi di bidang apa gitu. Biasanya mereka akan ngasih tahu kalian gitu. Oh, kita tuh ada ini gitu. Dan bahkan sampai software-nya. Dengan research kita tuh tentang ini, software-nya tuh ini gitu. Kamu punya nggak pengalaman di bidang itu? Biasanya kayak gitu. Oh, oke. Tapi menarik kok, Jess. Jangan takut, awalnya juga saya deg-degan tuh ke sana. Gitu. Karena kan pengalaman baru juga ya, namanya kita mau mencoba suatu pengalaman baru pasti ada deg-degannya. Tapi nggak usah takut kok. Di sana profesornya baik-baik. Oke, paling sama ini sih. Kan topik Kak Ivan yang di sana itu kan benar-benar baru nih, yang digital twin dan ini kan maksudnya di S1 nggak belajar. Nah, gimana caranya maksudnya gimana ada tantangan apa aja selama itu, dan selama mungkin belajar kan jadi baru lagi gitu buat topik master tesisnya kan, dan kayak apa aja yang dihadepin, terus lakuin apa aja supaya bisa ini. Sama mungkin mau nanya ini juga sih, kayak kan kita S1 nih ada tesis. Nah, S2 itu kan kita ada yang ya tesis lagi gitu kan. Istilahnya kan di sana namanya tesis juga kan. Bedanya apa? Mungkin bisa dijelasin juga supaya yang lain juga pada. Oh, oke. Tesis S1 sama S2 di sana bedanya apa? Kalau gini, di Taiwan itu mereka S1 nggak ada tesis. Jadi mereka itu hanya ada report saat lulus S1. Jadi tesis itu dimulai dengan saat kalian S2. Oke. Kalau dari cara tesisnya sendiri, di Taiwan itu memang basically itu masih, kalau di yang pengalaman saya itu memang basicnya itu ada berbasic dari suatu permasalahan dari suatu case yang ingin kita pecahkan. Hanya memang metodenya aja yang beda kalau buat saya pribadi. Jadi untuk mengenal metodenya itu yang kita butuh belajar ekstra. Metodenya lebih dalam. Jadi beda. Yang paling ketara itu bedanya ada di metodologinya. Kalau kita di S1 metodologinya mungkin sampai sini, di S2 lebih dalam dan lebih detail. Itu sih kalau dari perbedaannya. Tapi kalau dari cara nulis itu nggak usah terlalu dipikirin kok. Karena apa? Di sana penulisan tesis itu cukup bebas, tergantung dari profesornya. Yang kedua, kemarin Jessica tesis S1 itu berapa halaman? Ingat nggak? Kalau isi sih ratusan 80 apa 90 ya, ratusan karena appendix-nya banyak. Appendix-nya banyak, tapi kontennya sendiri chapter 1 sampai 5 90 ya, 90-an. 90. Ya, kemarin saya tesis itu cuma 32 halaman dari chapter 1 sampai 5 gitu. Karena apa? Karena struktur penulisannya itu udah mirip kayak penulisan jurnal, penulisan paper research kayak gitu. Jadi banyak bahasa yang memang udah to the point aja gitu. Jadi dari cara penulisannya aja juga agak lain kalau itu. Bahasanya harus lebih akademis gitu. Harus lebih mirip-mirip kayak jurnal, jadinya kayak kita nulis jurnal gitu. Terus tadi apa lagi Jess pertanyaannya? Tadi itu kan topik S2-nya tuh benar-benar baru gitu kan. Oke.
Iya, maksudnya apa tantangannya apa aja kan, jadi berarti harus belajar lagi gitu kan. Dan tantangannya apa gitu-gitu. Tantangannya adalah memang itu hal baru, jadi harus banyak belajar. Dulu Sabtu Minggu pun saya masih di lab kadang-kadang. Dan tiap hari ya di lab kan macam-macam ya, bisa sambil main, bisa sambil belajar juga sih. Nggak selalu kita benar-benar full belajar kan, pasti capek juga gitu. Jadi tantangannya itu pertama itu memang harus belajar ekstra gitu, harus belajar ekstra, tapi jangan khawatir di sana kan kayak akses ke jurnal segala macam terbuka luas gitu, referensi itu banyak, hanya kalian butuh banyak baca aja. Nanti lama-lama baca-baca itu juga kalian bisa paham sendiri kok. Jadi jangan khawatir, yang penting kerja keras aja dan berusaha. Kalau misalnya jangan lupa doa, pasti lancar semuanya. Kalau itu nggak usah khawatir. Jessica kan udah tahu gimana. Iya, Jessica nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir itu. Jurnal akses mana-mana Kak Jess. Iya, udah tahu semua kan. Tapi... Jessica udah Scopus loh Kak Ivan. Oh iya, gitu. Iyalah, luar biasa. S1 udah Scopus loh Kak Ivan. Iya, aduh, kalah saya sama Jessica ini. Tapi ya, pertanyaan. Ya, lanjut Kak. Ya, yang penting itu. Saya sampai weekend pun masih belajar kalau di sana. Jadi di satu semester awal itu masih waktu itu belum punya topik research yang fix gitu, yang kristal. Jadi banyak baca, banyak ngobrol sama profesornya juga. Prof, kalau begini gimana, kalau begitu gimana gitu. Jadi masih banyak diskusi di awal-awal. Tapi ya saat kita mau mendiskusikan sesuatu sama profesor, jangan pernah datang dengan tangan kosong gitu. Datanglah dengan ilmu dan sesuatu yang berbobot. Karena di sana profesor sana tuh sangat menyukai tantangan dan hal-hal baru gitu. Jadi kalau kamu malah mempropos suatu hal yang menurut dia baru dan dia belum, wah ini baru nih, kayaknya menarik nih, gitu. Dia akan sangat-sangat interest sekali ke kalian, sangat-sangat open, gitu. Tapi jangan pernah datang dengan tangan kosong. Pernah waktu itu ada ya yang coba-coba nekat seperti itu, ya hasilnya juga gitu. Cuman saya percayalah kalau kita anak SGU kan emang udah dibiasain kan. Kalau saat kita mau diskusin sesuatu tuh selalu bawa materi lah, yang nggak pernah datang dengan tangan kosong. Pasti bisa lah kita semua di sini. Apalagi Jess tadi? Enggak, udah itu aja. Oh udah, ya. Udah. Itu Kak Ivan. Yes. Pertanyaan Bu Tanika, boba di Indonesia rasanya gimana dengan boba Thailand? Boba di Indonesia ya, di sana banyak lah boba yang enak. Di sana jago kalau untuk urusan dessert, macam-macam lah di sana. Itu boba di sana mungkin yang ada di sini juga Sinfutang ya. Mirip-mirip lah rasanya, nggak terlalu beda jauh sama Sinfutang. Terus silin sama nggak silinnya? Silin. Kalau silin, kalau di sana tuh ada pasar malam gitu Pak, night market. Nah banyak tuh yang jual gituan biasanya. Di belakang kampus saya juga ada, setiap malam dia pakai kayak semacam truk pick up gitu, belakangnya jualan gorengan. Di sebenarnya gitu ya, silin, iya di sana sih nggak ada silin sih Pak. Di sini mungkin namanya silin, tapi kalau di sana sih nggak ada brand silin gitu, biar memang konsepnya sama. Yang ada justru Hotstar, kalau Bapak pernah tahu. Kalau Hotstar emang dari Taiwan. Di Taiwan ada, di Indonesia ada juga sih, tapi nggak banyak, lebih banyak silin gitu. Kalau saya nggak salah ingat, saya sih di sana nggak pernah nemu silin nih. Nemunya Hotstar doang. Apalagi Bu, diskusi makanan. Terus lagi nih, rencana Kak Ivan gimana? S3 gitu, ada rencana apa enggak? Waduh, urusan S3 ya? Langsung todong Bu. Wah, yoi. Langsung. Wah, kalau untuk urusan S3 ya. Apa perlu ridho ayah dan ibu? Oh itu udah jelas dong Pak. Atau perlu pendamping research sekali Pak Adit. Supaya pas gue lagi galau gundah gulana gitu ada yang mijit-mijit dari belakang. Kalau untuk S3 ya, sebenarnya saya nggak terlalu pengen keluar-keluar lagi sih. Maksudnya keluar negeri ya,
Apalagi dalam kondisi yang lagi sekarang. Jadi pengennya sih antara di dalam negeri ataupun kalau yang di luar negeri ada program pembelajaran jarak jauhnya. Jadi mungkin yang kesananya cuman paling dalam setahun sekali 2 kali aja gitu. Saya lebih inginnya ke arah yang di situ. Kalau misalnya kalau nggak memungkinkan juga yang seperti itu programnya, ya pengennya sih ke UI lagi sih kalau saya sih. Kembali lagi ke alma mater S2. Gitu. Ayo teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Pascal nanya mobil. Kok Ivan satu pertanyaan lagi, kok di sana ada mobil langka-langka yang nggak ketemu di sini? Mobil apa ya? Oh, kalau di sana kebetulan NTUSD itu di salah satu distrik yang paling elit. Salah satu distrik yang cukup elit di sana. Jadi di kayak Gangnam gitu ya? Ya, kalau di Korea kayak Gangnam. Nggak tahu sih. Nggak tahu juga sih Pak. Taan distrik itu cukup elit lah di sana. Jadi banyak mobil macam Lexus, Porsche itu berkeliaran itu udah biasa banget di sana. Terus kalau mobil langka apa ya? Dia bukan produsen mobil sih kan Taiwan. Bukan, tapi ini Pak, dia motor-matic Kymco kalau pernah dengar. Tapi nggak hidup di sini Kymco. Nggak hidup, tapi motor-matic itu awalnya tuh mereka yang ini Pak, mereka yang pencetusnya tuh Kymco itu. Tuh, jadi kalau di sana industri yang maju sih udah pasti industri semiconductor ya, kayak laptop, komputer itu maju banget di sana. Ya. Antara made in Taiwan sama made in China kan. Chipnya. Ya, begitulah ya Pak, kurang lebih ya Pak. Iya, malah kayak pabrikan. Ada lagi nggak? Iya Pak, kalau Jepang gimana Pak? Di Jepang yang kayak elektroniknya gitu. Semiconductor ya. Ya itu buat RAM masih made in Japan. Tapi kalau untuk merek laptop sendiri gitu? Sony sendiri kan udah nggak ini. Oh iya. Pokoknya sekarang elektronik Jepang udah mulai redup. Yang sekarang lagi bagus itu si Aquos. Oke. Mitsubishi dia sekarang udah bergeser ke mesin-mesin besar kan, generator, genset itu bikin. Tapi untuk turbin power plant beneran. Iya. Iya sih memang. Karena di sana perkembangannya cepat banget ya. Yang saya diinfoin aja kenapa mereka, untuk yang GPU card itu kenapa dia butuh flexible assembly line. Salah satu alasannya karena mereka itu produk baru itu, pergantian produk itu setiap 3 bulan, Pak. Jadi 3 bulan sekali itu mereka, perputarannya life cycle dari produknya itu cepat sekali gitu. Untuk itu mereka butuh flexible assembly line juga, salah satu alasannya itu. Tadi saya lupa mention itu. Itu tadi yang digambar, balik lagi ke gambar yang kamu kasih lihat tuh ada pelang besi itu buat apa ya? Pelang besi, yang di atas conveyor tadi. Oh, pelang besi itu cuman buat ini doang Pak. Conveyor itu kan dia ngelebar begini kan dia. Nah, cuman si arm robot itu punya jangkauan gitu. Jadi dia punya jangkauan, jadi dikerucutin gitu supaya dia sesuai sama si titik pick up-nya si arm robot. Itu buat guidance-nya si arm robot ya. Iya. Karena waktu itu dicoba melebar gitu, si arm robotnya nggak nyampe. Gitu. Jadi dibikin semacam besi untuk nge-guide si GPU card-nya, jadi pas di titik pick up-nya. Itu doang sih. Oke. Ada lagi teman-teman? Bu Ima, silakan Bu kalau mau bertanya Bu. Ya, Frau Ima mungkin. Ivan. Dulu ya. Oke. Bu Tanika, Kak Jess. Ivan, ini aja deh. Ivan, tadi kan saya terlambat. Ini tadi pengalaman yang ditanya di mana S2 di Taiwan? Iya, di Taiwan. Berapa lama di sana? Saya 1 tahun di sana. 1 tahun, oke. Apa sih yang bedanya nih sebagai mahasiswa ya di Jerman sama di Taiwan? Enak enggaknya apa nih bedanya? Enak enggaknya ya.
Siapa tahu saya mau nganterin Jessica ke Taiwan ya, Jessica. Taiwan ya. Di Jerman sama di Taiwan. Oke. Dua-duanya sih sama-sama nyaman untuk ditinggalin ya. Dua-duanya. Bedanya itu kalau saya pengalamannya itu kalau di Taiwan itu kan lebih dekat ke Indonesia. Jadi kalau mau liburan lebih gampang aja, saat kita mau pulang itu lebih dekat. Kalau Jerman kan lebih jauh gitu. Kedua mungkin dari segi biaya hidupnya juga lain. Frau Ima, di Jerman lebih mahal daripada di Indonesia. Di Taiwan gitu, dari segi biaya hidup. Tapi kalau dari segi living conditionnya kurang lebih mirip-mirip sih gitu. Mungkin tergantung wilayah Jerman yang ditinggalin juga kali ya. Kalau kayak kalau di Jerman kan waktu itu kita di NRW itu kan tinggal itu aksesnya lebih gampang ya kemana-mana ya gitu. Beda sama teman-teman saya mungkin yang di kota-kota lain yang di luar NRW gitu. Jadi untuk mau beli tiket kereta aja sekali jalan aja harus bayar lagi. Kalau NRW kan kita ada itunya ya semester tiket ya. Ya, jadi lebih mudah gitu. Nah, kalau di Taiwan sih untuk sistem transportasinya sendiri sih Taipei ya, terutama di Taipei karena saya di Taipei, itu mudah juga. Kurang lebih sama lah kalau untuk sistem transportasi dua-duanya sama-sama gampang. Sulit. Dari segi keamanan, Taiwan itu negara yang menurut saya sih aman banget, terutama di kota Taipei-nya. Jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa, barang hilang atau apa, itu pasti ketemu, nggak usah khawatir. Di Jerman sendiri sih, saya pernah punya satu pengalaman yang kurang enak juga gitu. Jadi waktu itu ketiduran di kereta, saya sama teman saya tuh jam 5 pagi ketiduran di kereta itu hampir kecopetan gitu. Jadi mungkin kalau di segi keamanan saya lebih secure tinggal di Taiwan ya. Kan kayak misalnya teman saya barang hilang, dompet atau apapun itu jatuh, itu pasti ketemu, handphone itu pasti ketemu. Jadi bahkan waktu itu saya lihat ada tas di halte bus kampus saya, itu sampai 3 hari pun nggak ada yang ngambil gitu, masih di situ aja gitu. Tas itu kayaknya tas ketinggalan. Iya, nggak bergerak gitu, nggak ada yang nyentuh juga. Iya, nggak bener ya, iya. Nggak bermerek. Nggak bermerek, iya mungkin ya. Kayak tas ransel gitu, tapi nggak ada yang nyentuh, udah 3 hari gitu kan. Nggak bergerak kemana-mana itu sih. Terus dari segi apa lagi? Kalau dari segi cuaca, kalau cuaca sih enakan di Jerman jelas. Iya, kalau untuk cuaca. Kalau di Taiwan sekalinya panas tuh panas banget gitu. Tapi kalau di Jerman panasnya pun nggak terlalu terik gitu. Jadi masih enak. Cuma kalau untuk urusan winter emang dinginan Jerman dibanding di Taiwan. Kalau untuk urusan cuaca. Tapi kan di Taiwan ada AC, Jerman kan nggak ada. Iya, adanya Heizung. Nggak ada kan, Heizung sama apa? Ventilator. Kalau summer pakai apa? Saya waktu itu buka kaca doang, Frau Ima. Tapi nggak ada nyamuk. Oke, betul. Di kantor juga nggak ada AC? Di kantor enggak, karena waktu itu saya di bengkel. Jadi nggak ada AC-nya. Oke, summer nggak apa-apa ya? Summer nggak panas banget? Enggak, adem-adem aja. Oke, kok dari segi orang-orangnya bagaimana? Orang-orangnya. Sikap, bersosialisasinya. Sikap dan bersosialisasi ya. Mungkin kalau, beda, hampir mirip sih, Frau Ima. Jadi, kalau orang Jerman itu di awal-awal tuh mereka tidak terlalu kelihatan bisa bersosialisasi gitu. Kita yang harus berusaha mendekatkan diri gitu. Nah, kalau di Taiwan mungkin awalnya juga begitu, hanya lebih mudah untuk dekat sama mereka. Kalau di Jerman itu orang-orangnya lebih susah susah di approach gitu. Kalau ini dari pandangan saya pribadi, nggak tahu kalau pasti beda-beda. Iya, beda-beda. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin punya perspektif yang lain. Iya. Gitu. Oke. Ya, tapi dua-duanya sama-sama ini kok, sama-sama enak-enak orangnya untuk diajak berteman dan bergaul. Makanan bagaimana? Kalau makanan ya? Jerman susah ya untuk lidah kita ya? Iya, dan untuk teman-teman yang Muslim mungkin agak susah cari makan juga, karena most likely kayak sosis-sosis saja itu basically itu kan dari pork ya, dari babi gitu. Jadi agak kesulitan untuk nyari makanan yang halal
Itu di Jerman dan di Taiwan. Di Jerman udah lebih gampang kan, karena banyak Muslim. Iya betul. Kalau di yang donor segala macam kan, yes. Banyak. Dan ada ini kan, Frau Ima, ada kebab kan. Restoran kebab yang biasanya itu orang Turki yang jual, itu biasanya mereka pasti halal. Kalau di Taiwan untuk makanan halal lebih mudah sekarang. Iya, lebih mudah karena banyak juga orang Indonesia yang ada di sana gitu, Frau Ima. Jadi banyak juga restoran-restoran Indonesia di sana. Jadi nggak terlalu sulit lah kalau untuk nyari makanan yang halal gitu. Okay. Di Jerman lebih sulit malah buat nyari makanan Indonesia. Kalau di Taiwan banyak banget, Frau Ima. Oke. Nah, saya pernah dengar nih yang namanya kalau yang di Cina ya, itu toilet umum tuh luar biasa kotornya. Kalau di Taiwan bagaimana? Gini, emang Cina sama Taiwan ini isinya mirip-mirip orang-orangnya, maksudnya sama-sama orang Chinese gitu. Tapi mereka sendiri itu ada perbedaan gitu. Rasis. Iya. Mereka berdua rasis. Kita juga bingung. Iya, ada perbedaan gitu. Jadi kalau bahkan dari segi bahasa aja ya, kanjinya itu beda, Frau Ima, antara Cina dan Taiwan. Kalau di Taiwan itu dia Chinese-nya Chinese tradisional, tapi kalau yang di China itu udah yang simplified. Yes, yang simplified gitu. Kalau di Taiwan sih bersih-bersih semuanya. Oh, Taiwan tuh bersih ya? Bersih. Beda, Mas. Oke. Iya, beda, bersih-bersih. Jadi jangan khawatir. Malah kalau di Jerman kadang-kadang mau pipis aja ke kamar mandi yang ada di Bahnhof aja harus bayar. Kalau di Taiwan enggak kok. Iya kan? €1. Oh iya, bayar. Dan tidak ada airnya. Kalau di Taiwan? Kalau di Taiwan enggak. Gitu. Maksudnya enggak gimana? Enggak, gratis. Enggak bayar. Gitu. Air ada? Air sama, enggak ada semprotan itu sih. Shower. Ya nggak ada shower itu yang buat. Itu tidak ada juga? Nggak ada. Oh, Jessica saya nggak jadi ikut ya, saya di sini aja. Di Jerman kan juga nggak ada, Frau. Nggak ada. Tapi saya udah terlanjur di sana. Oh. Ya Pascal. Ya Frau. Hai Indonesia. Tapi mungkin ya kalau kita yang dari Indonesia pertama kali ke Jerman, apalagi di bulan Februari yang harus adaptasi itu terhadap dingin sih yang pertama ya. Ya kan, musim dingin, terus dinginnya beda sama di Taiwan. Di Taiwan tuh nggak sedingin di Jerman. Jerman kan sampai turun salju ya, kadang hujan es, turun salju. Itu sih cuaca yang paling susah kalau lagi dingin. Oke, Jessica. Jessica? Iya. Dulu di Jermannya di mana? Saya di Hessen, saya. Hessen? Satu dekat Frankfurt sih. Ya, Hessen. Ya. Oke. Menyenangkan di sana. Hessen sama Sus lebih besar. Lebih Hessen ya? Sus itu kan Hessen kan provinsinya. Kotanya apa? Kotanya saya di Michelstadt. Itu supaya ngejelasin sama Sus itu besaran mana? Mungkin besaran Sus. Ini benar-benar kota kecil di tengah pegunungan gitu. Oke, cantik dong. Iya, bagus banget sih dan peaceful banget gitu. Apa namanya? Coba tulis deh di mana di. Oh, boleh. Di sini. Coba saya nanti lihat di mana. Wah, cocok ya Jess buat orang introvert ya Jess. Iya, cocok banget. Kerjaannya kalau lagi pusing keliling-keliling kota aja sendiri itu udah puas banget. Iya ya, Hessen kan ininya ya. Iya. Tapi kangen ya Jess jalan-jalan ke Jerman lagi. Oh, namanya Michelstadt. Oke. Iya, namanya Michelstadt. Dia di pegunungan Odenwald. Oke. Itu bukan daerah Feldberg, beda lagi. Daerah apa, sorry? Feldberg. Oh, bukan. Kalau ke Heidelberg itu saya 2 jam. Oh, Feldberg enggak, bukan. Bukan daerah sana. Bukan. Saya belum kebayang Michelstadt itu di mana. Iya, memang. Kita deh sama Ivan segala, sama Nasya, sama Pascal ya. Iya, boleh. Okay. Brian. Ini Brian semester 1. Semester 7. Beda lagi. Oke. Brian. Halo.
Brian coba lihat kayak apa. Aduh cantik sekali itu kucingnya. Kalau udah nggak suka buat saya Brian. Masih dong. Mana? Oke. This is Brian. Oh. Brian rambutnya gondrong ya sekarang kayak Bon Jovi gitu. Yang di siluman ular putih itu loh, Van. Apa Bu Willow Sableng, Bu? Apa sih film zaman dulu? Cakepan Brian. Iya. Di film Indosiar ya, Bu. Iya. Terus Brian ke kampus naik elang gitu. Iya, iya. Oke, ada lagi. Jadi selain dosen Kak Ivan tuh jadi CEO Iconit ya Kak Ivan. Icon It. Jadi silahkan mencicipi makanannya. Boleh. Dan kita bulan depan juga grand opening buat sushi. Saya buka restoran sushi baru. Jadi oke. Di mana Ivan? Di The Icon, Frau Ima. Di Icon. Dekat rumah kita, Bu. Oh, deket kita di Icon di mananya? Yes. Di mananya ya Bu? Dekat Eternity. Depannya Eternity kan ada ruko tuh, Bu. Ya, di jalan utamanya di situ, Frau Ima. Oh, oke. Iya. Oke, sip. Endorse cuma-cuma nih Kak Ivan. Oh iya, endorse. Kita coba ya, Bu. Boleh, Frau Ima. Dengan Jessica, dengan Tania, dengan semua yang ada di sini. Yang bayar Pascal ya. Waduh. Yang bayar Pascal ya. Thank you Pascal. Hai Pascal. Halo. Bokek saya. I have a kind of guilt. Masa sih gak percaya? Cuman perlu kartu kredit kok, nggak usah pakai uang. Oke, Pascal. Aja IHA bukan Udah tak mungkin bargel nggak pakai. Tahu kan? Kalau nggak dari koleksi jamnya aja Pascal. Dijual satu. Iya Pascal ini kolektor jadi jaminan kok. Oh begitu. Iya kolektor jam Pascal ini. Wow, Ivan kok tahu? Oh tahu. Pascal mana suaranya kok hilang dia? Gara-gara itu sih ditodong, jadinya dia langsung kabur dia. Enggak kok. Kayaknya baru nambah koleksi baru tuh bulan kemarin ya? Atau awal bulan ini? Nunggu aja kok. Halo. Siapa ini? Pak Ali, Student Master MMA. Oh, halo Pak Ali, salam kenal. Nyalain video yuk, foto yuk. Devina, Rania, Nasya lagi berenang nih kalau nggak dibuka. Videonya kalau nggak nyala berenang. Ini sportlerin. Ya Nasya. Hai Rania. Lange nih gesehen. Hai Frau. Bu Ima nih, makasih ya Bu, rajin nemenin kita senang ini. Sekali. Ivan, saya senang banget ya. Nanti lihat kalian, nanti Jessica presentasi apa, Rania, Nasya. Selagi saya bisa, senang banget. Ya Pascal, minggu depan Pascal ya kayaknya gilirannya ya di jadwal saya. Iya Frau, beneran. Saya kayaknya Pascal deh. Oh Pascal, oke. Iya, jadwal saya juga Pascal nih. Oke, ya. Katanya ini ada door prize jam kan? Nanti saya 1 jam sebelumnya udah masuk ke Zoom-nya. Oke. Di-share ya Bu linknya. Saya juga mau. Kak Jas sudah di itu. Kak Jas yang foto. Siapa yang foto? Kak Jas ya? Itu Kak Jas. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Ya? Udah Jess? Udah. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Dah. Oke, thank you semua. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ivan. Terima kasih sama-sama. Kak Ivan, Pak Adi. Selamat sore semua. Sore. Thank you, Bray.